Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas PSDF, di mana topik dari kegiatan kami yaitu rumput laut di daerah Kecamatan Balikpapan Timur. Next. Adapun kelompok kami, saya sendiri Rahmat Ramadan dengan NIM 01191020, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rika Putri dengan NIM 01191005. Perkenalkan, nama saya Farid Arfandi dengan NIM 01191007. Perkenalkan, saya Putri Awalia dengan NIM 01191018. Perkenalkan, nama saya Taufik Zakri dengan NIM 01191023. Oke, perkenalkan, nama saya Nika Samudra NIM 09191006. Perkenalkan, nama saya Angelia Grace dengan NIM 09191012. Perkenalkan, nama saya Martinus dengan NIM 09191042. Adapun outline yang pertama adalah latar belakang, yang kedua jenis rumput laut, yang ketiga keunggulan dari rumput laut, yang keempat nilai ekonomis dari rumput laut, yang terakhir atau yang kelima adalah produk dari rumput laut itu sendiri. Yang akan selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ya, yang pertama, latar belakang. Next. Rumput laut merupakan tumbuhan tingkat rendah berupa batang yang bercabang-cabang dan hidup di laut dan tambak dengan kedalaman yang masih dapat dicapai oleh cahaya matahari. Potensi rumput laut di Indonesia mempunyai prospek yang cukup cerah karena diperkirakan terdapat 555 spesies rumput laut yang tersebar di perairan Indonesia dengan total luas lahan perairan yang dapat dimanfaatkan sebesar 1,2 juta hektar. Sehingga Indonesia berpotensi besar untuk menimba untung dari bisnis ini. Bagian besar rumput laut di Indonesia masih diekspor dalam bentuk rumput laut kering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya permintaan terhadap rumput laut dalam negeri semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan lainnya. Harga rumput laut kering berkisar antara Rp5.000 sampai dengan Rp9.000 per kilogram. Bahan mentah rumput laut tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan rumput laut dalam negeri yang jumlahnya masih sedikit dan sebagian besar bahan mentah tersebut memenuhi pasar ekspor luar negeri, seperti Inggris, Prancis, Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Pengembangan usaha budidaya rumput laut sangat memungkinkan untuk dilakukan secara massal dan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor sumber berputarnya roda pembangunan dan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Next. Rumput laut akan bernilai ekonomis setelah mendapat penanganan lebih lanjut. Pada umumnya, penanganan pasca panen rumput laut oleh petani hanya sampai pada pengeringan saja. Rumput laut kering masih merupakan bahan baku yang harus diolah lagi. Oleh karena itu, sebagai salah satu alternatif pemanfaatan rumput laut, dapat diolah menjadi suatu produk yang memiliki nutrisi penting yang baik bagi kesehatan, seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral, maupun memiliki nilai jual yang tinggi yaitu nori. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, untuk yang kedua ini yaitu jenis rumput laut di Kecamatan Balikpapan Timur. Next. Jenis rumput laut yang kami akan ambil dalam penelitian kali ini yaitu jenis yang dibudidayakan adalah rumput laut coklat, Euchama cottoni sp. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah keunggulan rumput laut. Keunggulan rumput laut yang pertama yaitu mudah didapatkan dan memiliki nilai jual tinggi. Kenapa mudah didapatkan? Karena sudah banyak petani-petani rumput laut di daerah khususnya di Balikpapan membudidaya rumput laut dan memiliki nilai jual tinggi. Kenapa bisa memiliki nilai jual yang tinggi? Karena hasil rumput lautnya itu banyak diekspor di luar negeri dan kualitasnya sangat baik.
Yang kedua, memiliki kualitas yang tinggi. Kenapa memiliki kualitas yang tinggi? Karena bibit yang diberikan pun memiliki kualitas yang baik juga. Selanjutnya, banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi rumput laut ini banyak banget manfaatnya. Pertama, bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, mempercepat proses penyembuhan luka. Yang ketiga, menjaga asupan air dalam tubuh. Yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan. Yang kelima, membantu menurunkan berat badan. Yang keempat, mudah dikembangkan menjadi banyak produk. Jadi rumput laut ini banyak banget produk-produk yang dihasilkan dari bahan baku rumput laut. Pertama, ada nori. Yang kedua, agar-agar. Yang ketiga, ada skincare. Yang kelima, mudah dibudidayakan. Kenapa mudah dibudidayakan? Karena rumput laut sendiri tidak menggunakan pakan atau tidak diberi pakan. Dan metode penanamannya juga mudah dilakukan. Yang ketiga, ada beberapa metode yang dilakukan oleh petani, khususnya di Balikpapan. Yang pertama ada metode permukaan rakit, yang kedua metode permukaan tali bentang, yang ketiga metode lepas pasir. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu nilai ekonomis rumput laut. Mungkin bisa next. Oke, jadi rumput laut ini termasuk salah satu komoditi dengan nilai jual yang cukup tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di domestik ataupun komoditas ekspor. Jadi rumput laut adalah salah satu hal di bahan pangan untuk peningkatan ekonomi yang ada di dunia ini. Selanjutnya itu produk olahan rumput laut kan udah pada tahu ya, pasti ada banyak mulai dari skincare, terus bahan pangan agar-agar, dan juga nori tentunya. Dan itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa membantu perekonomian penduduk sekitar yang mengembangkan rumput laut tersebut. Apabila rumput laut ini diolah dengan benar, dia akan mempunyai nilai ekonomis yang dapat mendongkrak perekonomian sekitar. Karena bisa dijual di swalayan-swalayan besar yang ada di kota tersebut, ataupun bisa diekspor ke luar negeri, seperti salah satu contohnya di negara Singapura, ataupun dikirimkan ke beberapa kota di Indonesia, salah satunya ibu kota Jakarta. Mungkin selanjutnya saya persilahkan rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu produk rumput laut. Jenis produk. Jadi produk yang kita akan olah yaitu nori. Nori terbuat dari bahan dasar yaitu rumput laut. Rumput laut ini didapatkan dari hasil pemberdayaan rumput laut di daerah Manggar. Lalu ada bentuk produk. Produk ini nantinya akan dibentuk sedemikian rupa dengan packaging yang menarik. Packagingnya itu pastinya higienis ya, dan tertutup rapat. Yaitu selanjutnya karakter produk. Jadi nori ini memiliki berbagai macam varian rasa. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Kami mendapatkan informasi dari internet bahwa ada suatu lokasi pemberdayaan rumput laut di Balikpapan Timur, yaitu di wilayah Manggar, Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Demikian hasil presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.